Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Allah mudahkan jiwa kita untuk menyambut seruannya, menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk menunggu waktu syuruk, kembali mengambil keutamaan, yaitu duduk di majelis ilmu. Ada pepatah bilang, if you win your morning, you win your life, you win your day, begitu. Katanya begitu, Pak. Kalau kamu memenangkan waktu pagimu, kamu akan memenangkan harimu. Ya. Jadi kalau kamu bisa control yourself in your morning, you can win your day. Begitu katanya. Jadi kamu bisa mengontrol dirimu, mengendalikan dirimu di pagimu, kamu akan bisa memenangkan harimu. Karena memang hidup itu adalah a battle katanya. Hidup itu adalah just a battle antara kecenderungan untuk membuangnya atau kecenderungan untuk memanfaatkannya. Dan itu ditentukan di waktu pagi. Biasanya orang yang dapat memenangkan hari itu, yaitu dia menjadi orang yang better, orang yang lebih baik gitu ya, dia akan bisa memenangkan harinya. Mudah-mudahan ini adalah hari di mana kita bisa mengambil manfaat yang baik di hari ini. Bagian lagi bilang gini, if you win your day, you win your life. Begitu katanya. Kalau kalian bisa menang di hari kamu, sepanjang hari sampai malam, benar-benar dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kau akan bisa memenangkan hidupmu. Bisa jadi. Cuman masalahnya, bisa nggak kita selalu menjadi pemenang sepanjang hari, kagak ada dosa, bisa nggak gitu? Ya. Yaitu kembali kepada kita. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqamah. Para hadirin, mudah-mudahan saya tidak salah lagi. Insyaallah kita akan bahas tafsir surah An-Nasr. Betul ya Pak Faiz? Kemarin saya salah baca. Saya jadi tafsir surah Al-Lahab. Berarti next itu adalah tafsir surah Al-Ikhlas, betul? Iya. Kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam 3 ayat saja, tetapi cukup
memberikan inspirasi hidup kepada kita, yaitu surah An-Nasr atau juga yang dinamakan surah Idza Jaa atau juga surah At-Taudi'. Surah Idza Jaa karena memang kalimat pertamanya ada kalimat Idza Jaa. Surah An-Nasr karena memang ada kalimat An-Nasr di situ. Tetapi surah At-Taudi' ini tidak ada kalimat At-Taudi' di dalam surah itu. Taudi' itu adalah surah perpisahan. Mengapa? Ya, sebagian ulama menamakan surah ini dengan surah At-Taudi' karena memang disinyalir, atau sebagian ulama mengatakan bahwa surah ini adalah salah satu surah yang terakhir turun atau di masa-masa ya menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah turun surah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, anak beliau yang terakhir. Beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah pun menangis. Beberapa saat kemudian beliau kembali membisikkan kepada Fatimah. Fatimah pun tersenyum. Sebagian bertanya kepada Fatimah, memang apa yang dibisikkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anda wahai Fatimah? Kata Fatimah, pertama kali beliau atau bisikan pertama, beliau memberikan tahu kepada saya bahwa ajal beliau sudah tidak lama lagi. Subhanallah. Jadi ini dengan turunnya surah ini, Fatimah pun menangis. Fatimah pun menangis. Bisikan kedua, kenapa engkau tersenyum wahai Fatimah? Kata Fatimah, kata beliau, engkau adalah orang pertama kali dari keluargaku yang akan menyusul aku. Fatimah pun tersenyum. Subhanallah. Jadi dikasih tahu nggak lama lagi juga engkau akan meninggal, kata Rasulullah. Fatimah pun tersenyum. Kalau kita dikasih tahu nggak lama lagi meninggal, pusing kita. Waduh, kreditan belum lunas. Kreditan belum lunas, masih 15 tahun lagi. Dikasih tahu dokter 3 bulan lagi perkiraan umurnya, pusing. Sahabat dikasih tahu nggak lama lagi kamu umurnya juga akan nyusul saya, tersenyum. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Kenapa tersenyum? Satu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, lepas dari kepenatan dunia. Tiga, apa yang perlu dikhawatirkan? Dari awal hidupnya di ujung rambut sampai ujung kaki, isinya ketaatan semua kepada Allah. Ya. Isinya semua ketaatan kepada Allah, isinya kebaikan, hari-harinya baik. Ya. She win his life, her life, kan begitu ya. Dia memenangkan harinya, hidupnya, sehingga dia bahagia. Coba kalau model-model kita, Pak, dikasih tahu ngalamun, Pak, apa yang sudah kita berikan untuk agama ini, ya, dikasih tahu. Terkadang orang yang terlalu mencintai dunia, ketika dikasih tahu, ya, waktu kamu sudah tidak lama lagi, justru meraup dunia sebanyak-banyaknya.
Misalkan Pak Gubernur dikasih tahu bahwa masa jabatannya nggak lama lagi. Apa yang dilakukan? Ya, masih menjabat, kan begitu. Raih sebanyak-banyaknya dan tempatkan orang-orang yang kira-kira setelah dia menjabat bisa mengamankan dirinya, kan begitu. Para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain ketika dikasih tahu akan meninggal atau ajal Anda sudah tidak lama lagi, ya, sangat senang sekali. Karena memang dunia itu adalah hal yang senantiasa tidak selalu bersahabat dengan mereka. Jadi orang-orang yang merindukan akhirat, kadang dunia itu tidak bersahabat. Kehidupan mereka ia seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dunia bersahabat dengan beliau? Subhanallah, ujian dunia sudah didapatkan semua. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunia. Ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, buka pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintu rumahnya, nangis Umar. Di dalamnya tidak terdapat apapun, perabotan nggak ada, Pak. Nggak ada perabotan, lemari, kasur, baju, apa. Hanya didapatkan satu mangkuk zabadu. Kemudian beliau tengah terbaring di atas tikar yang dibuat dari pelepah korma sehingga membekas pada punggung beliau. Nangis Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi. Kisra, kaisar mereka duduk di atas permadani yang indah dan empuk. Sementara engkau seorang nabi. Beliau bangun, kemudian tersenyum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atardha an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Wahai Umar, mau enggak untuk mereka dunia ini dan untuk kita akhirat? Subhanallah. Wa mali walid dunya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa urusan saya sama dunia ini? Ya. Urusan saya terhadap dunia ini hanya sekedar karajulin istadalla tahta syajar. Seperti seseorang yang neduh saja di bawah pohon yang akan melanjutkan kembali perjalanannya. Maka senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, jangan terlalu ngoyo untuk urusan dunia. Maka ayat ini atau surah ini adalah surah At-Tawdi, adalah surah perpisahan. Diturunkan 1 tahun menjelang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dan surah ini termasuk surah Madaniyah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ada 3 term di sini. Pertama adalah nasrullah. Yang kedua adalah, atau 2 term. Yang pertama adalah nasrullah, pertolongan Allah. Yang kedua adalah kemenangan. Kemudian didahului oleh perangkat penghubung, yaitu idza, yang sebagian ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa idza di sini bimakna qad. Beda. Idza itu bukan syarat. Walaupun maknanya adalah syarat, tetapi pengertiannya qad, penegasan bahwa sudah terjadi pertolongan Allah dan kemenangan.
Jadi kalimat ini sebagian ulama yang saya baca dari Al-Imam Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir itu bukanlah kalimat syarat tetapi kalimat berita. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan memang di sini ya ada dua kalimat. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah, kemudian dilanjutkan dengan al-fath, yaitu kemenangan. Apa yang dimaksud dengan nasrullah dan kemenangan? Yang dimaksud sama. Yang dimaksud adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah, yang merupakan puncak kemenangan kaum muslimin adalah penaklukan kota Makkah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di situ, kecil di situ, remaja di situ, berdakwah di situ, ironisnya diusir dari negerinya sendiri. Negeri yang paling dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, negeri di mana beliau tumbuh, tetapi negeri yang memberikan api kebencian yang luar biasa kepada Rasul SAW, kepada kaum muslimin, yang memberikan goresan-goresan luka yang sangat dalam pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, yang memberikan ujian yang luar biasa dalam. Beliau diuji di Mekah dengan ujian yang masya Allah luar biasa. Sejak beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, kemudian diusir pada puncaknya, ya, hampir 13 tahun beliau berdakwah, hasilnya diusir. Hasilnya diusir. Ya, pernah beliau ke Taif, bukannya dikasih besek, Pak, dilempar oleh batu, yang melempar adalah anak-anak kecil, dilempar oleh batu, terluka beliau, subhanallah. Diboikot 2 tahun, tidak boleh melakukan transaksi ekonomi, nggak boleh beli di Alfa, nggak boleh di Indomaret, nggak boleh, ya bahasa kitanya di sana toko yang resminya lah, toko nggak boleh karena dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy gitu. Di pasar-pasar ada Nabi dan sahabat, aduh, nah kita nggak bisa transaksi, sampai mereka harus ya memakan dari dedaunan korma satu dibagi sekian orang, subhanallah. Ujian apa lagi ini? Ya, sampai-sampai sebagian sahabat, ya Rasulullah, alla tad'u lana, alla tansur lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kami untuk pertolongan ini? Kau kan nabi gitu, bisa begitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang kepada para sahabat, di zaman dulu sebelum saya itu lebih ekstrim lagi ujiannya. Ada seseorang yang beriman kepada Allah diseret, kemudian digali lubang, ditaruh, kemudian dibelah kepalanya. Ada seorang yang beriman kepada Allah diseret, kata Nabi, kemudian disetrika punggungnya oleh garpu yang panas sekali. Tetapi hal demikian tidak membuat mereka berubah dari agamanya. Mereka tetap istiqamah. Walakinnakum kuntum tasta'jilun, kata Nabi. Saya melihat kalian agak sedikit tergesa-gesa. Itu Nabi kepada para sahabat, bukan kepada kita. Subhanallah. Ujian apa lagi, Pak? Beliau pun pindah ke Madinah, dan di Madinah subhanallah diterima dengan baik. Beliau menjadi pemimpin Madinah. Beliau menjadi pemimpin Madinah dan hampir penduduk Madinah masuk Islam ketika itu. Nah, musuh utama mereka adalah orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW, membiarkan Rasulullah SAW kemanapun.
terus dengan propagandanya. Bahkan terjadi peperangan beberapa kali. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, itu pun perang yang sangat besar sekali. Semuanya hanya menampilkan dua golongan besar yang senantiasa bertemu, antara kaum muslimin Madinah dan puncaknya adalah orang-orang kafir Quraisy Mekah. Selalu itu musuhnya, yaitu terus ya, bahasa kitanya ya apa ya, ya memang musuh besar, permusuhannya sangat besar orang-orang Mekah itu ya. Sampai pada puncaknya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk umrah ya, dan ketika orang-orang Mekah sudah setuju untuk didatangin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dicegat ternyata dilucuti senjatanya, dan ternyata dibuat perjanjian gencatan senjata. Ini menjelang Fathu Mekah, dibuatlah perjanjian gencatan senjata. Ini sekitar 4 tahun sebelum wafatnya atau 5 tahun sebelum wafat Rasulullah SAW, perjanjian Hudaybiyah, atau 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, perjanjian Hudaybiyah. Beliau menyetujui gencatan senjata itu. Beliau menyetujui. Para sahabat tidak menyetujui. Kenapa kita kayak nyerah begitu saja kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah? Beliau menyetujui gencatan senjata karena memang ketika itu Utsman bin Affan diculik oleh mereka, disandra oleh mereka. Demi keselamatan Utsman, beliau menyetujui. Sahabat yang sudah siap untuk umroh gagal umroh, Pak. Bukan karena kesalahan travel ya, atau bukan karena tiket yang tiba-tiba hilang ya. Ini kalau kita kan begitu, Pak, gagal umrohnya, travelnya nakal ternyata begitu ya. Subhanallah, sebagian sahabat protes, tapi Rasul tidak bergeming. Bahkan sebagian ada yang meragukan kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan menangkan engkau dengan kemenangan yang nyata. Sabar. Kemenangan ini sangat nyata sekali karena puncak kemenangan Islam adalah di Mekah. Sudah itu. Kita tidak mengerti bagaimana skenario Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perjanjian itu, dan beliau yakin ini yang terbaik. Dan ketika itu para hadirin ya, banyak hikmah dari gencatan senjata itu. Karena kalau udah gencatan senjata tidak boleh saling menyandera, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menyerang. Siapapun yang mendahului mereka menyerang, maka dia dianggap melanggar aturan itu. Disitulah kesempatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa, Pak? Kalau sudah tidak ada perang, untuk berdakwah. Disitulah beliau ya mengekspansi dakwahnya. Beliau menyurati raja-raja Persia, raja Romawi, raja-raja di luar lah seperti itu. Dakwah semakin tersebar luas
karena aman, sudah tidak ada lagi perang, gencatan senjata. Ketika itu disetujui berapa tahun, lama sekali, sekitar 8 tahun, luar biasa. Gencatan senjata itu sangat lama sekali. Dan ketika itu tidak semua raja menerima. Di antaranya yang tidak menerima adalah Romawi, yang ketika itu memegang hegemoni percaturan politik dunia. Romawi disuratin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah, aslim taslam. Begitu. Ya. Saya mengajak engkau untuk menyembah Allah saja, berislamlah, kau akan selamat. Diajak oleh Rasulullah SAW, marah Raja Romawi, disobek-sobek suratnya, dan dibunuhlah utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya tidak boleh dalam aturan negara, nggak boleh utusan walaupun itu musuh dalam kondisi perang misalkan, itu nggak boleh dibunuh. Tapi ini dibunuh. Maka Islam walaupun ketika itu sangat kecil sekali berada di Madinah, memiliki harga diri. Dibunuhnya ketika itu di sebuah tempat, di Mu'tah, bukan Mut'ah, di Mu'tah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan sejumlah 3.000 orang. Ini pasukan terbanyak yang pernah dikirim, Pak. 3.000 orang yang siap berperang, berangkat ke Mu'tah. Karena memang orang-orang Romawi juga siap untuk berperang, dan mereka memang pasukan perang. Orang-orang Romawi menyiapkan pasukan 100.000 orang. Wow, tidak seimbang. Tetapi Rasul terus memerintahkan sahabatnya berangkat. Sebagian sahabat bilang, kayaknya kita harus mikir ulang ini, nggak masuk logika. Sebagian sahabat lain, kalian mau cari apa? Kita nggak pernah kalah. Kalau nggak mati syahid, kita menang sudah. Kalau kita kalah, ya kita mati syahid. Apa yang kita rugikan? Subhanallah. Nggak ada kata mundur. Ini perintah Rasulullah, kita langsung berangkat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan tambahan 1.000 orang. Jadi jumlah kaum muslimin ketika itu 4.000. Romawi mengirimkan pasukan tambahan dari negara-negara sekitar, sekutu, karena kan adik kuasa, Pak. Jadi ini multinasional, bahasa kitanya begitu. Multi negara, sejumlah 200.000 orang. Pengamat militer di berbagai media ketika itu mungkin sudah menulis di headline pemberitaan, pertarungan yang tidak seimbang. Prediksi mereka dalam satu ronde akan KO. Dead sudah, ini udah nggak seimbang, ini nggak perlu beli tiket nonton lah gitu, katanya gitu. Tidak seimbang. Bertemulah mereka di satu tempat namanya Mu'tah. Luar biasa, pasukan yang begitu besar dilawan pasukan dengan jumlah 4.000 orang. Tetapi subhanallah, terjadi pertempuran. Meninggal beberapa sahabat besar ketika itu. Ya. Di antaranya adalah Zaid bin Harisah, meninggal dunia. Kemudian juga ada Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal dunia. Sahabat-sahabat besar ketika itu meninggal dunia. Tetapi apakah kaum muslimin kalah? Ternyata mereka dikalahkan oleh satu taktik
yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika itu. Khalid masuk Islam ketika itu. Ya, sudah masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Sudah masuk Islam. Khalid bin Walid yang ketika itu memang sangat piawai dalam strategi, melakukan strategi zigzag di setiap pagi, luar biasa, membuat seolah-olah pasukan kaum muslimin itu terus bertambah. Jadi padahal orang-orang itu saja yang jadi terus memutar berkuda dari kiri masuk ke kanan, dari kiri masuk ke kanan, dari kanan masuk ke kiri, sehingga ini menipu orang-orang Romawi. 15 hari 15 malam, ya, 15 hari 15 malam peperangan terjadi dan tidak tercatat siapa pemenangnya di situ. Bahkan ketika umat Islam memutuskan untuk mundur sebagai taktik, orang Romawi bilang ini taktiknya mereka untuk kita ngadain perang di tempatnya mereka sehingga bisa kita dikurung. Akhirnya orang-orang Romawi takut, tidak mengejar kaum muslimin. Padahal mundur di situ memang taktik karena memang tidak masuk logika. Ketakutan. Prediksi pengamat begitu salah, ya. Prediksinya akan terjadi beberapa saat saja selesai, ternyata 15 hari 15 malam tidak bisa dikalahkan. Disinilah ya pemberitaan begitu heboh, media-media begitu heboh, ya, bahwa umat Islam mampu mengimbangi pasukan terkuat di dunia, yaitu Romawi. Berita ini sampai kemana, Pak? Ke Mekah, yang menjadi musuh utama kaum muslimin. Serius, kata siapa? Sofyan. Dulu ya, sebelum masuk Islam ya. Kayak dulunya kan Abu Sofyan ya, pemimpinnya. Serius ini, luar biasa. Mereka tidak percaya, tetapi ini terjadi. Akhirnya muncul ketakutan luar biasa pada orang Mekah. Sangat takut sekali. Di tengah-tengah ketakutan itu ada oknum dari orang Mekah yang iseng. Mereka menculik salah satu penduduk Madinah, ya, atau minimal kabilah dari suku Madinah, diculik dan dibunuh. Berarti melanggar perjanjian. Siapa yang melanggar perjanjian? Manehna, orang Mekah yang melanggar perjanjian. Islam ketika itu ratingnya lagi tinggi. Orang lagi pada takut, Pak. Ketika mendengar dan memang valid berita itu, ya, berita itu sangat valid sekali, maka Rasulullah SAW tidak lama dari perang Mu'tah, beliau memerintahkan semua penduduk Madinah ketika itu, yang laki-laki ketika itu, untuk menghadap ke Mekah dan berangkat ke Mekah semuanya, menaklukkan Mekah. Ketika itu orang-orang Mekah baru membangun ekonomi mereka. Mereka terpuruk, Pak, dengan perang itu. Iya, efek perang itu adalah kepada ekonomi, kan begitu, Pak, ya. Kehidupan mereka terpuruk. Dan mendengar Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanallahu alaihim ajmain datang ke Mekah dalam keadaan bersenjata kuat apa semua, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka mengangkat bendera putih. Sehingga ketika itu, ya, di malam hari Rasulullah SAW memerintahkan
mereka untuk menyebar, para sahabatnya menyebar di sepanjang ufuk mengelilingi Mekah dan menyalakan lilin, sehingga orang-orang Mekah ketika itu melihat lilin-lilin di malam hari dari jauh. Itu kan kalau cahaya bisa kelihatan, Pak. Itu menganggap bahwa satu lilin satu kabilah. Ketakutan semakin luar biasa, sehingga ya Abu Sufyan pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ya ketika itu langsung menyatakan Islam. Karena dalam hati kecil mereka sebenarnya apa yang dibawa Rasul itu benar. Ya. Kata Rasul, karena Abu Sufyan masih, beliau saudara sepersusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ini saudara susunya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Sufyan, diterima Islamnya, dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia bilang kepada orang Mekah yang berlindung di rumah engkau akan aman. Abu Sufyan pun pulang ya ke Mekah dan memberitahukan kepada orang-orang Mekah, berlindunglah kalian di rumah-rumah kalian, jangan keluar, yang berlindung di rumah saya lebih aman. Begitu. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tidak ada darah yang mengalir di situ sama sekali. Orang-orang Mekah ada di rumah-rumah mereka, ngumpet di rumah-rumah mereka. Beliau dengan gagahnya, para sahabat dengan luar biasanya memasuki Mekah dengan tenang. Kemudian yang pertama kali dilakukan oleh Rasul apa, Pak? Masuk ke Ka'bah, menghancurkan patung-patung yang ada dalam Ka'bah. Itu pertama kali. Luar biasa. Kemudian mempertemukan keluarga para sahabat yang memang hijrah kan dengan keluarganya, dengan ayah ibunya. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipanggil bapaknya Abu Quhafa, dipeluk bapaknya karena sudah tua, gimana mau hijrah gitu. Subhanallah. Ya, bertemu kembali. Kemudian ya penduduk Mekah pun dipanggil, semua disuruh keluar. Ketakutan mereka, disangkanya akan dieksekusi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan berwibawanya beliau bersabda, idhabu fa antumut tulaqat. Pergi kalian semua seperti biasa saja, kalian semua bebas, tidak diapa-apakan. Masya Allah, karomnya beliau ya. Kecuali pada satu orang, beliau walaupun memaafkan tapi tidak tersenyum, selalu berpaling. Kepada siapa, Pak? Kepada dua orang. Yang pertama Hindun bintu Utbah, yang kedua yang membunuhnya, budak yang diperintahkan oleh Hindun, yaitu Wahsy namanya, Pak. Ya, Wahsy. Ketika datang, beliau memalingkan. Hindun ketika itu menyatakan keislamannya. Subhanallah. Ya, luar biasa sekali, Pak. Yang tadinya kafir sekafir-kafirnya, Hindun itu seorang sahabiyah yang baik Islamnya. Subhanallah, mati dalam keadaan Islam. Subhanallah. Memakan jantungnya Hamzah. Jahatnya luar biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Maka dengan perilaku itulah, dengan akhlak itulah yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Mereka masuk Islam berbondong-bondong dari berbagai kabilah. Luar biasa ketika itu. Pernyataan Islam dari semua, hampir semua kabilah Arab ketika itu, dengan ya kekuasaannya atau dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa itu. Subhanallah. Sebenarnya sebagian kabilah itu menunggu, kabilah yang tinggal di luar Mekah. Kita mah kalau pengen tahu beliau Nabi, kita mah tinggal nunggu aja. Kalau Mekah berhasil ditaklukkan, berarti memang beliau Nabi. Kita harus masuk Islam. Begitu, Pak. Dan ketika Mekah benar-benar ditaklukkan, datang semua kabilah dan yakin beliau adalah Nabi. Jadi ini adalah yang dinamakan Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertolongan Allah datang dengan tiba-tiba? Ternyata tidak, kan Pak. Ini setelah 23 tahun perjuangan beliau, setelah berbagai macam ujian beliau alami. But he don't give up and he keep going. Kan begitu. Dia tidak pernah menyerah dan dia terus menjalankan visi dan misinya karena dia yakin Allah pasti akan menolongnya, dan nyatalah pertolongan Allah. Ini pelajarannya luar biasa, bahwa kemenangan, kesuksesan ya itu adalah atau itu akan diraih oleh perjuangan. Begitu. Innan nasra ma'as sabr. Dan kesabaran. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Dan bagaimana kalau kita perhatikan ya kehidupan Rasul dan para sahabatnya yang luar biasa sabar sekali menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah, tetap terus berjuang, berdakwah sampai Allah sendiri yang memberikan pertolongan. Pelajaran bagi kita. Kita ingin mencapai satu tujuan tertentu, apapun itu, maka lakukan rule-nya. Do the rules. Ya, do the rules. So you can receive your goals. Lakukan rules-nya. If you want to win your life, rule-nya gimana? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas ketaatan. Kan begitu. Rule-nya. Lakukan rule-nya dan di situ akan ada ujian. Ya. Orang-orang yang sukses dia akan mendapatkan sesuatu yang uncomfortable, yang tidak akan pernah dalam kondisi yang nyaman. Terus seperti itu. Anda ingin menghafal Al-Quran atau belajar menghafal Al-Quran, maka lakukan rule-nya. Do it. Ya. Lakukan rule-nya. Anda ingin berbahasa Arab, bisa bahasa Arab, lakukan rule-nya, dan tidak ada hal yang nyaman di situ. Kita harus bisa control ourselves, kan begitu. Mengontrol diri kita untuk bisa mendapatkan tujuan. Permasalahan kita adalah ketika kita punya satu tujuan tertentu, punya satu target tertentu, kita nggak fokus. We have problem with the focus. Ya, kita nggak fokus. Padahal kita harusnya hanya yang dibutuhkan adalah fokus dan jalani aturannya. Begitu. Permasalahan kita adalah gangguan-gangguan yang
luar biasa, begitu banyak sekali, sehingga fokus kita terganggu, sehingga sampai sekarang kita masih terbata-bata baca Quran. Oke? Kita masih hanya ingin bisa paham bahasa Arab, hanya ingin. Ya. Untuk kita bisa paham bahasa Arab, kita tidak hanya sekedar melihat YouTube keutamaan bahasa Arab, ini bahasa Arab. Do it, speak. Sudah itu aja, lakukan. And don't afraid about mistakes. Kan begitu. Jangan khawatir tentang sebuah kesalahan ketika kita menjalankan prosesnya. Itu adalah hal yang wajar. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan, kan? Emang perangnya menang terus, Pak? Perang Uhud itu kekalahan yang luar biasa, ya kan? Perang Uhud kekalahan yang luar biasa. Dan beberapa peperangan yang lain, kekalahan banyak dialami oleh kaum muslimin sebagaimana kemenangan dialami oleh kaum muslimin. Tetapi itu adalah realitas yang harus dijalanin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. They win, they want apa? Mereka menginginkan kemenangan. Mereka menjalankan rules. Begitu. Ini pelajaran yang luar biasa Pak dari sini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah, ya, dan memohon. Pertama, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu. Yang kedua, wastaghfirhu, memohon ampunan kepadanya. Dua hal ini mengandung pelajaran yang luar biasa, ya. Sebagian sahabat ketika ditanya tentang surah ini, itu bergembira karena akan ada kemenangan dari Allah. Memang betul akan ada kemenangan dari Allah, kecuali satu orang sahabat yang menangis. Siapa Pak yang nangis, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nangis ketika mendengar ayat-ayat ini. Beliau menangis. Kenapa kamu menangis? Kata Abu Bakar, tidak lama lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita. Makanya di sini ini ada pesan moral yang luar biasa sekali. Ya. Pesan moralnya adalah, subhanallah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak melakukan dua hal. Seandainya kita merasa ajal kita sudah tidak lama lagi. Pertama, banyak-banyaklah bertasbih. Makanya di akhir waktu-waktu beliau, ketika beliau sujud dan ruku, beliau senantiasa membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Senantiasa salat beliau penuh dengan tasbih. Dan bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dua hal, bertasbih dan langsung minta ampunan. Maka seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak beristighfar.
tasbih di sini harus dilakukan penuh dengan penghayatan. Tasbih itu kan pengakuan akan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Pengakuan akan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Ketika Allah menunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperlihatkan di hadapan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain bahwa janji yang Allah janjikan itu benar adanya. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini kebesaran yang dinampakkan oleh Allah. Beberapa hal yang tidak masuk logika pun subhanallah menjadi nyata. Gimana bisa musuh bebuyutan yang notabene-nya biasanya kalau sudah dalam drama-drama itu kan Pak, kalau dalam zaman dulu nih Barry Prima sama Advent Bangun ketemu, itu lama banget Pak nontonnya Pak. Lama sekali ini. Barry Prima sama Advent Bangun itu kan musuh bebuyutan tuh Pak. Nggak mungkin ada film itu Advent Bangun nyerah aja nggak perang, itu nggak ada. Ya. Kalau kita kan itu dulu yang kenal Pak ya. Kalau sekarang kita nggak ngerti siapa gitu ya. Zaman dulu itu aja tuh ketua musuh bebuyutan itu. Ya. Itu kan ada battle-nya lah, ada perangnya lah, ada ininya lah begitu. Ini ya musuh bebuyutan kafir Quraisy ketemu, subhanallah, tanpa ada perlawanan sama sekali. Ya, what a gift is it? Ini hadiah yang luar biasa. Ya. Ini adalah honor minallah subhanahu wa ta'ala ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah dari Allah kepada para sahabat ya, karena kesabaran mereka, karena perjuangan mereka. Ini kebesaran Allah. Maka Allah perintahkan kita bertasbih. Maka siapapun di antara kita yang melihat kebesaran Allah nampak pada diri kita, bertasbihlah. Bertasbih berarti mengakui kebesaran Allah. Ketika melihat ya kita tiap hari lihat kebesaran Allah nggak Pak? Lihatlah Pak. Ya subhanallah, kan begitu. Makanya kita diperintahkan untuk bertasbih setelah sholat, betul Pak? Setiap setelah sholat kita diperintahkan untuk bertasbih. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil merenungi betapa luar biasanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan yang kedua adalah wastaghfirhu. Ya, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini sebagai bentuk pengakuan bahwa semua yang ada pada saat itu kemenangan dari Allah ya, itu bukanlah hasil dari murni usaha kita, tetapi jelas-jelas itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkanlah rasa sombong, hilangkanlah rasa angkuh dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Istighfar di sini bukan karena Nabi memiliki dosa, karena perintahnya kepada Rasulullah beristighfarlah. Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki dosa. Al-Imam Ibnu Asyur mengatakan istighfar di sini adalah bentuk penyempurnaan penghambaan. Kunaon sih istighfar wae, kamu kan orang soleh. Kita apalagi kita Pak, gitu ya. Ini adalah bentuk penyempurnaan penghambaan. Jangan mentang-mentang dari awal pagi sampai malam kita ngitung ngaji, zikir, kemudian baca Quran, bantu istri, ini apa, maghrib dimarahin istri saya sabar, alhamdulillah. Kemudian ini nggak perlu istighfar lah ini. Begitu Pak. Jangan seperti itu, ya. Jangan
kayaknya hari ini saya nggak perlu istighfar nih. Kayaknya I win this day. Ya, begitu katanya. Kayaknya saya menang nih. Main HP juga enggak, ini apa semua. Wah, kayaknya menang. Lihat aurat yang ini enggak. Saya nggak perlu istighfar kayaknya. Cukup saya bertasbih aja lah, begitu ya. Iya. Jadi istighfar bukan berarti karena kita tidak memiliki dosa. Istighfar itu dikatakan di sini adalah bentuk penyempurnaan penghambaan, karena terkadang ada mungkin dosa yang tidak kita sadari kita lakukan, maka beristighfar. Jangankan telah melakukan dosa, udah sholat aja kita diperintahkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu Pak. Jadi istighfar bukan berarti karena kita punya dosa. Ya, ini bentuk penyempurnaan penghambaan. Ini menunjukkan bahwa di mata Allah, betapapun tinggi derajat seorang hamba, ia tetaplah hamba. Betul Pak? Betapapun tingginya derajat seorang hamba, tingginya derajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di mata Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah seorang hamba Allah yang selalu butuh akan ampunan dan rahmatnya, apalagi kita. Makanya beliau senantiasa mewanti-wanti para sahabatnya, banyak-banyaklah istighfar. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru lahu. Wahai manusia, bertobat